Keroda. Bismillah. Sayyidina Muhammad Fatih lima gulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma wa zayyina bil hilmi wa akhirna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ta'lima wal wal hatta ala tamassuki bi kitabillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Ila anggal kitab Syiyam. Kemarin kita udah bahas tentang masalah apa saja yang membatalkan puasa. 9 yang membatalkan puasa. Kemarin ana udah bilang kalau mau memahami puasa kita harus memahami 2 hal. Yang pertama, apa saja yang membatalkan puasa, dan yang kedua, siapa saja yang boleh berbuka puasa. Maka kalau kita paham 2 hal ini, insya Allah nanti paham udah masalah puasa. Sekarang kita bahas tentang siapa saja yang boleh berbuka puasa. Tulis ya, siapa saja yang boleh berbuka puasa, yaitu ada 9. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, anak kecil. Pertama orang gila, kedua anak kecil. Sama tuh, orang gila, anak kecil. Sama-sama yang kurang akal. Ya, akalnya kurang. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, orang tua. Orang sakit, orang tua, mirip-mirip tuh, ya. Orang sakit, orang tua. Yang kelima, haid. Keenam, nifas. Haid, nifas. Ya, mirip tuh, 5, 6, haid, nifas. Ketujuh, orang hamil. Kedelapan, orang menyusui. Kesembilan, bepergian. Jadi harus dihafal ini 9 ini. Ini disusun kayak begini biar gampang dihafalnya. Pertama apa? Orang gila, anak kecil. Orang sakit, orang tua. Haid, nifas. Hamil, menyusui, dan terakhir bepergian. Ya, ada 9. Hikmah, kenapa kita harus mengetahui 9 ini, orang-orang yang boleh berbuka puasa, supaya kita ini nggak gampang suuzon sama orang. Kalau di bulan puasa, ya, ada orang yang nggak puasa, jangan langsung suuzon. Ya. Mungkin saja orang ini termasuk daripada 9 ini. Di tengah jalan kita lagi ngelihat orang, supir nggak puasa, nggak usah langsung suuzon. Ya mungkin dia lagi mau musafir. Orang yang bepergian termasuk daripada udzur di dalam syar'i. Kita mengetahui ini supaya kita nggak gampang suuzon sama orang. Dan yang kedua, orang yang ada udzur ini berarti tidak wajib puasa. Maka hikmahnya supaya kita tidak mewajibkan orang yang tidak wajib puasa. Karena kalau kita mewajibkan seseorang yang tidak wajib, hukumnya haram. Jadi dia ada udzur padahal nggak wajib puasa, tapi kita wajibkan. Ya, mungkin karena kita nggak tahu, nggak ada ilmunya. Padahal wajib, padahal enggak. Kiranya wajib, padahal enggak. Ya nggak boleh mewajibkan orang yang sebenarnya nggak wajib. Haram. Baru kita jelaskan satu-satu. Anak kecil. Anak kecil nggak wajib puasa ya, selama dia belum balik. Kalau dia belum balik, berarti belum wajib puasa. Catatan, memang
anak kecil ini nggak wajib puasa kalau belum balik. Tapi bagi orang tua wajib untuk mendidiknya, wajib untuk memerintahkan dia untuk puasa. Si anak tidak wajib, tapi orang tua yang wajib untuk memerintahkan dia berpuasa. Apa-apa, bukan harus puasa aja, apa-apa yang diwajibkan oleh si anak itu, kalau anaknya sudah berumur 7 tahun, maka si orang tua wajib memerintahkan anak untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah mereka, ya, itu anak-anak kalian kalau udah umur 7 tahun. Perintahkan sholat. Di sini, di dalam hadis ini ibarahnya sholat, tapi maksudnya adalah kewajiban. Perintahkan kewajiban-kewajiban kepada anak kalau udah umur 7 tahun. Ya. Kalau udah umur 10 tahun, bukan saja memerintahkan. Kalau memang dia tidak mau juga, baru kita pakai pukulan. Tapi pukulan yang tidak melukakan, yang tidak melukai, yang tidak membahayakan. Dan kalau sudah umur 10, kalau bisa orang tua memisahkan tidurnya. Satu-satu dipisahkan, punya kamar masing-masing. Nah, itu lebih baik. Tapi kalau yang memang susah, nggak ada, ya nggak apa-apa. Jadi ini adalah tarbiyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperintahkan itu, yang diwajibkan itu orang tuanya. Semua dalam bidang apa aja, orang tua wajib memerintahkan anak untuk sholat. Begitu juga memerintahkan anak untuk puasa. Makanya dalam kalangan kita ada namanya puasa beduk. Ya, benar gak? Ada namanya puasa beduk. Itu tarbiyah, ya, untuk melatih anak. Si anak disuruh puasa, ayo nak puasa ya. Nanti zuhur buka, nggak apa-apa zuhur buka. Ya, memang belum wajib bagi si anak. Ini hanya tarbiyah, ya, supaya nanti tatkala dia balik, dia udah siap untuk puasa karena udah dilatih. Semua hal memang butuh latihan. Kalau memang nggak dilatih, dia akan kaget. Begitu juga nutup aurat. Orang tua ini wajib memerintahkan anaknya menutup aurat. Dari umur 7 tahun perintahkan untuk nutup aurat. 7 tahun. Walaupun masih lepas tutup nggak masalah, soalnya masih belum wajib. Yang penting kita perintahkan dulu. Karena kalau udah diperintahkan, suruh pakai, dilatih, dibiasakan, nanti umur 8 tahun makin ditutup, umur 9 tahun makin tertutup. Ya, ketika dia head, akhirnya sempurna dia menutup semua auratnya. Kalau enggak dilatih dari kecil, tatkala balik nanti kaget dia. Disuruh menutup yang tadi biasanya membuka aurat, ketika dia head enggak biasanya membuka, jadinya enggak bisa. Di situ butuh proses untuk menutup semua. Nah, makanya ada seseorang kalau ada seseorang pernah ada ketika seorang kiai ketika membawa anaknya, ditanya ini anak kamu, iya kok ini dia nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, nggak pakai kerudung. Terus dibilang apa? Orang itu bilang apa? Oh ini belum balik. Nah, salah dia, nggak bisa begitu. Walaupun belum balik, tapi si orang tua tetap harus memerintahkan suatu anak untuk menutup auratnya, supaya nanti ketika balik langsung biasa, ketika haid langsung terbiasa. Ya begitu ya. Yang pertama, anak tidak wajib, anak kecil tidak wajib puasa, tapi orang tua wajib untuk memerintahkannya. Yang kedua adalah orang gila. Ya, orang gila pasti nggak wajib puasa dan nggak dosa. Ya, kalau mau nggak puasa dan nggak dosa, jadi orang gila biar enak jadi dia. Yang ketiga, orang sakit. Nah, orang sakit yang seperti apa yang nggak wajib puasa? Orang sakit yang jika dia berpuasa membebani dia. Menurut siapa? Menurut satu di antara dua. Menurut dokter muslim yang terpercaya, atau menurut kebiasaannya orang itu sendiri.
Jadi orang yang sakit ini boleh nggak berpuasa jika kalau berpuasa membebani di dirinya. Menurut siapa? Pertama menurut dokter muslim, jadi harus muslim. Kalau dokter kafir yang mengatakan, oh ente jangan puasa, bakal bahaya, sakitnya bakal tambah parah. Ini nggak diterima kesaksian, nggak diterima ucapannya. Jadi harus muslim dan yang bisa dipercaya omongan. Maksudnya bisa dipercaya itu orang adil yang kemarin Anda katakan, bukan orang yang fasik. Atau menurut kebiasaan kita sendiri. Mungkin ya, kita udah terbiasa, biasanya kalau lagi sakit begini, kalau puasa ini pusing nggak kuat. Atau perut kita ini melilit sakit sampai nggak kuat nahan. Nah ini menurut kebiasaan. Selain daripada dua perkataan ini nggak diterima. Jadi harus satu di antara dua ini. Kemudian yang keempat, yaitu orang tua. Orang tua ini nggak wajib berpuasa. Kalau kita orang tua yang seperti apa? Orang tua yang kalau dia puasa ya membebani di dirinya. Makanya kalau kita ada njit, ada kakek, nenek, atau abah kita udah sepuh, udah tua, kita bilangin, karena ini ilmu ini harus dibilangi, harus dikasih tahu, dikabarkan, jangan disembunyikan, karena ini kebenaran. Ini rakhsah daripada syariat. Kalau memang kita punya kakek, kasih tahu, ya, bah nggak usah puasa, udah cukup aja diganti dengan zikir. Kemudian nanti bayar fidyah, gampang, tinggal bayar fidyah. Satu fidyah 1 mud 6,7 on setiap 1 hari ditinggalkan puasa. Karena banyak orang tua, orang-orang tua yang udah sepuh, karena mereka mungkin mengira ya, takut ajalnya tiba dan dalam keadaan maksiat, ya, maka mau nggak mau mereka memaksakan diri untuk berpuasa, padahal itu membebani dirinya. Karena dia takut kalau nggak puasa, takutkan mati dalam keadaan maksiat. Mereka banyak yang nggak tahu kalau orang tua ini diberikan rohsoh, diberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Makanya kita kasih tahu pada mereka. Bagi mereka yang nggak tahu, cukup dibayar dengan diganti dengan zikir. Yang penting makan cukup, minum cukup, zikir yang banyak, sholawat yang banyak. Puasa nggak usah kalau memang membebani, memang nggak kuat, nanti tinggal dibayar 1 fidyah 1 mud 6,7 on. Paham? Kemudian yang kelima, yang keenam, haid dan nifas. Ya pasti ya, orang haid dan nifas kalau puasa hukumnya haram, bukan boleh lagi. Kalau haid udah haram dah. Begitu juga kalau orang sakit. Orang sakit kalau memang dia puasa membahayakan dirinya, kemudian dia tetap memaksa untuk berpuasa, maka nggak boleh, ini haram, membahayakan dirinya soalnya. Begitu juga orang tua, kalau dia tahu kalau dia puasa membahayakan dirinya, dia tetap memaksa untuk berpuasa, maka ini hukumnya menjadi haram. Wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukah. Jangan kalian membahayakan diri kalian sendiri. Maka apa-apa yang membahayakan dirinya, walaupun itu ibadah, maka ibadahnya menjadi haram, tidak diperbolehkan sama syariat. Yang ketujuh adalah hamil. Orang hamil mau berapa bulan pun, ya mau 1 bulan, 2 bulan, pokoknya kalau dia lagi hamil, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ke-8 adalah ibu menyusui. Tapi ibu menyusui ini ada waktunya. Menyusui hanya 2 tahun aja, itu batasan. Nah boleh lebih, nggak ada menyusuin 3 tahun 4 tahun, nggak bisa. Oke, kalau menyusuin batasnya 2 tahun. Cuman kalau sang ibu mau memaksa, memaksa untuk puasa, ya boleh aja. Jadi ini nggak diharamkan kalau untuk hamil dan menyusui. Kalau memang mau puasa boleh, nggak puasa juga boleh. Cuman kalau boleh dengan catatan tidak membahayakan dirinya. Ya, ini pasti tidak membahayakan dirinya. Kalau membahayakan jangan, ya, nggak boleh haram.
Makanya ada cerita unik. Ada seorang ibu nggak puasa 36 tahun. 36 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Karena suaminya sayang nih sama istrinya. Kenapa sayang dari mana? Iya, 1 tahun hamil. 1 tahun hamil dan 2 tahun menyusui. Setelah habis menyusui hamil lah lagi setahun. Menyusui lagi 2 tahun. Sampai anaknya 12. Nggak berhenti dah tuh. Jadi 12 kali 3 berapa? 36 tahun. Ini si ibu nggak pernah puasa Ramadan. Pahala terus nih ibu. Pahala terus. Nggak dosa. Memang udur. Udurnya apa? Dia hamil dan menyusui. Makanya kalau kita punya istri nggak usah takut-takut punya anak banyak ya. Kalau mati syahidnya ibu. Mati dalam hamil syahid. Mati dalam menyusui syahid. Terus gimana dikodok? Ya kodok urusan lain nanti. Urusan belakang itu. Kalaupun seandainya ketika umur 45 tahun meninggal, berarti selesai. Udah meninggal. Nggak dikodok lagi. Karena memang ketika mau kodok, ya hamil lagi. Ketika mau kodok, nyusuin lagi. Ketika mau kodok, hamil lagi. Nggak ada waktu yang bisa dipakai buat mau kodok ketika umur 45. Selesai udah menyusuinya, selesai meninggal. Ya berarti nggak ada kodok. Kalaupun kita dikasih umur panjang, ibunya dikasih umur panjang sama Allah, ya hitung-hitung ibadah tambahan lah. Udah syebeh, udah tua, hitung-hitung ibadah tambahan, ya dikodok dikit-dikit. Tapi ya ini kita ngomong ini adalah merupakan kemurahan daripada syariat Islam. Ya. Kemurahan daripada syariat Islam. Dan menyusui ini bukan harus menyusui bayinya sendiri. Jadi udur ini, kita menyusui ini nggak harus menyusui bayinya. Kalau ada orang lain, bayinya orang lain, ibunya mungkin meninggal, maka bayinya butuh susu. Si ibu ini wajib untuk menyusui. Maka boleh dia nggak puasa. Jadi nggak harus bayi orang lain. Bahkan nggak harus bayi manusia, nggak harus bayi orang lain. Kalau kita punya kambing, punya anak 6. Induknya mati. Nah ini kambing anak ini kan butuh disusuin. Makanya ibu wajib nyusuin tuh 6 kambing. Disusuin tuh satu-satu tuh kambing. Akhirnya kan lapar kan, nyusuin banyak. Nah, maka karena dia nyusuin kambing ini, si ibu ini boleh nggak puasa. Ini indahnya syariat Islam. Sampai kambing diperhatikan kayak begitu. Rahmat nih. Makanya kalau ada orang yang isu-isu ini syariat ini ekstrim, bahkan sampai menyebarkan isu radikalisme atau teroris, itu jauh daripada itu. Kalau kita lihat dari ajaran ini, sampai ada kambing induknya mati, punya anak 6, ada seorang manusia ibu lagi bisa punya susu, wajib dia untuk menyusui itu kambing 6. Apa ini nggak indahnya syariat Islam ini? Nggak cuman mementingkan urusan manusia, sesama manusia, hak asasi manusia, tapi cuma juga memperdulikan hak hewan. Hewan juga diperdulikan. Insya Allah. Oke, kita nggak usah ikut-ikutan mereka ya, yang menyebar hoak, kebohongan. Ya. Nggak usah. Paham? Kemudian yang terakhir adalah bepergian. Bepergian juga boleh. Kita nggak puasa. Cuman syaratnya bepergiannya itu yang tidak kurang daripada 84 km. Nggak kurang dari 84 km. Kemudian kita sudah keluar dari kota kita sebelum subuh. Nah, contoh, kita mau ke Jakarta nih. Malam ini kita ke Jakarta. Contoh besok puasa ya, Ramadan nih besok. Malam ini kita ke Jakarta. Maka besok kita boleh nggak puasa. Dengan catatan kita ke Jakartanya ini nggak lebih dari 4 hari. Ya, minimal 4 hari boleh. Kita ke sini malam ini ke Jakarta, mungkin 2 hari doang di Jakarta, terus balik lagi ke sini. Maka boleh. Yang penting pas subuh, pas sahur itu udah azan, kita udah keluar kota. Keluar daripada kota kita. Yang dimaksud lingkungan kota itu apa? Ya. Kota itu yang dimaksud itu punya
pasar sendiri, punya keamanan yaitu kepolisian, Kapolsek, dan punya yang ketiga hakim yang mengurusi permasalahan yang ada di kampung itu. Kalau di Indonesia ini udah masuk ke kecamatan nih. Biasanya kecamatan ada pasarnya sendiri, ada kepolisian sendiri, dan ada hakimnya. Biasanya gitu yang ngurusin. Maka kalau kita udah keluar dari kecamatan sebelum subuh, nah maka subuhnya nanti boleh kita tidak berpuasa. Misalkan jam 3 kali ya dari sini, jam 3 subuh udah berangkat aja, udah keluar dari Kapanunggal ya. Udah keluar dari situ, udah nyampe mana? Jauh udah. Nah itu nanti pas azan boleh kita nggak puasa. Kalau perjalanannya itu misalkan jangan ke Jakarta. Kalau ke Jakarta, orang Jakarta nggak mungkin bisa. Soalnya memang asli penduduk situ. Kemana gitu ya? Surabaya misalkan. Surabaya jauh kan. Di Surabaya cuma 3 hari. Selama 3 hari boleh kita nggak puasa sampai balik lagi ke sini. Mana yang lebih baik ketika kita bepergian? Baiknya kita tetap puasa atau enggak? Dilihat daripada orang itu sendiri. Ada yang baiknya mendingan berbuka atau baiknya puasa. Kalau memang kuat untuk bepergian untuk puasa ya lebih baik puasa. Tapi kalau nggak kuat lebih baik berbuka. Karena ada ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada orang bepergian. Ketika bepergian memaksa dia itu memaksakan diri untuk puasa, akhirnya selalu sering pingsan, merepotkan orang lain kan. Pingsan terus, merepotkan orang lain. Dikerumunin orang banyak, akhirnya Nabi Muhammad bertanya, siapa itu? Ada apaan? Oh ini dia memaksakan untuk berpuasa ketika bepergian. Maka Nabi nggak senang dengar itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata apa? Laisa minal birri as-saumu fis safar. Nggak ada baiknya kalau memaksakan ketika bepergian untuk berpuasa, memaksakan diri untuk berpuasa. Laisa minal birri as-saumu fis safar. Maka di sini kita lihat daripada orang tersebut, kalau memang nggak kuat karena memang perjalanan jauh, ya lebih baik dibuka, nggak usah puasa. Tapi kalau kuat lebih baik puasa. Paham? Nah ini masalah orang yang boleh berbuka itu cuma 9 ini udah selesai. Azan dulu deh. Kita lanjut aja ya, nanti azan di sini. Biar nggak buang-buang waktu. Selesai cepat. Sekarang kita masuk ke cara membayar puasa. Nah, tadi kan 9 orang ini kan tidak wajib berpuasa. Kemudian gimana? Ada qadha apa enggak? Ada fidyah apa enggak? Ini cara membayar puasa. Jadi membayar puasa ini ada 2. Ada qadha dan ada fidyah. Ada qadha, ada fidyah. Yang pertama apa tadi apa? Anak kecil. Anak kecil kalau nggak puasa, ya nggak ada qadha, nggak ada Kalau nanti udah balik, gimana? Di qadha nggak? Nggak usah di qadha dan nggak ada bayar fidyah. Karena masih kecil. Yang kedua orang gila. Orang gila gimana? Ya sama, nggak ada qadha, nggak ada fidyah. Karena ya gila itu bukan kemauan dia. Misalkan ada orang lagi puasa cuma setengah menit atau 1 menit gila, otomatis puasanya batal. Kemudian sadar lagi. Kalau sadar lagi nanti nggak boleh makan seenaknya. Tetap menghormati orang yang puasa, menghormati waktu bulan Ramadan. Tetap nggak boleh imsak, dia harus menahan diri sampai puasa walaupun batal puasanya. Begitu sama. Ketika orang batal puasa nggak boleh dia makan, harus imsak, menahan diri sampai berbuka. Ya paham? Nanti orang gila gimana, kan batal puasanya. Nanti di qadha nggak ada qadha, nggak ada qadha dan nggak ada fidyah. Paham? Kemudian yang ketiga orang sakit. Orang sakit ini ada 2. Orang sakit ini ada 2 macam. Ada yang sakitnya bisa sembuh.
kalau orang yang sakitnya bisa sembuh, maka nanti dia wajib qadha. Ketika sakit nggak puasa dia Ramadan. Nanti ketika sembuh wajib qadha. Tapi ada yang kedua, sakit yang nggak bisa sembuh. Mungkin ada dokter mengatakan memvonis ini penyakit udah nggak bakal bisa sembuh. Maka kalau ada penyakit yang nggak bisa sembuh, hanya wajib fidyah aja. Ketika puasa pertama, kemudian buka puasa, langsung bayar fidyah. Besoknya ketika buka puasa, bayar lagi fidyah. Besoknya buka puasa, bayar lagi fidyah. Jadi setiap 1 hari bayar fidyah 6,7 on. Kemana? Kepada orang fakir miskin. Kasih. Makanya dokter tuh kalau memang ada pasien yang mempunyai penyakit yang udah divonis nggak bakal bisa sembuh lagi, itu seharusnya ketika buka puasa langsung bayar fidyah. Harus langsung bayar fidyah. Karena memang di situ nggak ada lagi kewajiban untuk mengqadha. Nggak ada soalnya harapan untuk sembuh, kapan qadhanya? Nggak bisa. Kemudian yang keempat, orang tua. Orang tua sama kayak orang sakit ya. Orang sakit yang nggak bisa sembuh. Ya iya, orang tua itu nggak bakal bisa lagi kembali menjadi muda. Kalau udah tua, udah nggak kuat lagi puasa, mau kapan lagi mau diqadha? Nggak bisa diqadha. Maka kalau orang tua nggak puasa, hanya wajib fidyah dia. Ketika buka puasa, bayar lagi fidyah 6,7 on. Buka puasa, bayar fidyah 6,7 on. Kayak begitu. Ukuran orang tua ini umurnya berapa? Orang tua nggak berpatokan dengan umur, ya. Oh, umur 60 udah tua, nggak ada patokan dengan umur. Apalagi zaman sekarang orang umur 55 aja udah banyak penyakit. Ada penyakit gula, ntar penyakit asam urat, lain-lain, macam-macam. Pokoknya ya, binatang hati-hati. Apaan tuh? Ya pokoknya bukan ukurannya itu bukan umur, ya. Ukurannya itu sekuat apa enggak tuh dia berpuasa. Ada orang umur 55 karena banyak penyakitnya, gula, asam urat, sampai enggak kuat puasa. Termasuk pada dikategorikan orang tua dia. Kalau orang zaman dulu umur 70 tahun masih kuat. Kalau zaman sekarang ya umur 55, 50 udah banyak penyakitan. Ya, makanya orang tua ini ya, disamakan seperti orang sakit yang nggak bisa sembuh. Orang sakit, jadi dia hanya wajib bayar fidyah. Kemudian yang kelima, orang yang haid. Orang haid hanya bayar qadha saja. Nanti kalau haid selesai Ramadan, haidnya selesai, qadha wajib. Kemudian orang nifas sama, wajib qadha aja. Kemudian orang hamil. Orang hamil gimana? Ya, terbagi menjadi 2. Kalau hamilnya ini ya, karena kalau orang hamil ini dia nggak puasa karena takut si bayinya ini kenapa-napa, dan si ibunya ini merasa aman, bukan karena ibunya tapi karena anaknya, maka nanti dia wajib 2, wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia nggak puasa karena takut dirinya kenapa-napa, maka dia hanya wajib qadha aja. Sama juga kalau dia takut antara dirinya sama bayinya, 2, takut dua-duanya kenapa-napa juga sama, wajib diqadha saja. Yang ke-8, ibu menyusui, sama seperti orang ibu yang hamil. Kalau dia yang ditakutkan itu anaknya kenapa-napa, maka dia wajib qadha dan fidyah. Kalau yang ditakutkan cuman karena ibunya atau kedua-duanya, maka dia hanya wajib qadha saja. Terakhir orang yang bepergian. Wajib hanya wajib qadha. Sama juga begitu juga
supir-supir tuh ya, yang biasanya bepergian, supir bis Surabaya, Jakarta, Jakarta Surabaya, itu selalu bepergian kan. Boleh dia nggak berpuasa, boleh nanti diqadha. Kalau dengan catatan dia punya waktu cuti untuk membayar puasanya, punya waktu cuti 1 bulan. Jadi ketika waktu cuti itu tiba, maka di situ udah wajib untuk mengqadhanya selama 1 bulan itu. Paham? Selesai masalah ini. Besok kita kembali ke kitab ya. Syurutus sihah, syarat sahnya sholat. Cuman 1 lembar nih. Bab puasa ini cuman 1 lembar di kitab. Ini 2 lembar, 1, 2. Ya, 2 lembar doang. Bahkan nggak nyampe 2 lembar, 1 lembar setengah. Sedikit. Besok kita ke kitab. Insyaallah bisa hatam ya, bab puasa. Besok ada kan? Ada besok. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada, itu. Iswan. Pertanyaan? Enggak ada. Kalau orang lupa niat puasa gimana tuh? Lupa niat puasa. Nah, nanti ada pembahasannya. Ane mau bahas itu nanti ya. Besok masalah di dalam faslun arkanuhu ya, rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa. Yang pertama niat, nanti niat ane bahas panjang lebar ya. Kalau ane bahas sekarang kan bukan waktunya, ntar ada. Ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya, udah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad